Hai Sobat Politik Historia, Korea Selatan adalah salah satu pusat destinasi wisata orang Indonesia jika berpergian ke luar negeri, khususnya di kawasan Asia. Korea Selatan memang menjadi daya tarik tersendiri bagi turis mancanegara. Selain terkenal karena budaya dan industri entertainment yang mendunia seperti K-pop, julukan Korea Selatan sebagai negara maju di Asia dengan segudang kemajuan teknologi dan infrastruktur yang melebihi negara-negara Asia lainnya menarik perhatian para turis untuk berkunjung ke sana. Bentuk pemerintahan, negara, dan ekonomi Korea Selatan yang liberal membuka kesempatan untuk semua orang bisa berkunjung ke Korea Selatan. Tentu dengan persyaratan resmi seperti mempunyai paspor, visa, dan sebagainya. Namun tahukah kalian, ada satu orang di dunia ini yang seumur hidupnya tidak diizinkan menginjakkan kaki di negeri ginseng tersebut? Orang itu bernama Steve Yoo Sung-jun. Pria yang saat ini berumur 47 tahun itu diban atau dilarang datang seumur hidup ke Korea Selatan oleh pemerintah negara itu. Bahkan, pemerintah Korea Selatan pernah memberi peringatan jika Steve berani menginjakkan satu kakinya saja di wilayah kedaulatan Korea Selatan, ia akan ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Wah, kedengarannya kejam sekali sanksi yang dijatuhkan pemerintah Korea Selatan untuk pria ini ya. Tapi, apa yang membuat pemerintah Korea Selatan melarang Steve datang ke negaranya? Padahal, Steve yang lahir dengan nama Yoo Sung-jun ini adalah orang Korea asli yang lahir di tanah Korea Selatan. Lebih tepatnya, di kota Seoul. Apakah Steve ini seorang koruptor, pengkhianat negara, penjahat, atau pelaku kriminal lainnya? Ternyata alasan pemerintah Korea Selatan melarang Steve Yoo datang ke negara itu adalah karena Steve mengubah kewarganegaraannya dari yang awalnya warga negara Korea Selatan menjadi warga negara Amerika Serikat. Tapi, bukannya pindah warga negara itu diperbolehkan dan legal ya Min? Kayak para pemain keturunan kita. Memang, perpindahan status warga negara berstatus legal dan diperbolehkan untuk semua orang dengan catatan memenuhi syarat yang berlaku. Namun, yang menjadi permasalahan adalah Steve Yoo ini berpindah kewarganegaraan sebelum ia menjalankan wajib militernya. Seperti yang kita tahu, negara Korea Selatan menerapkan sistem wajib militer untuk semua rakyatnya yang berjenis kelamin laki-laki akibat konflik berkepanjangan dengan tetangganya, Korea Utara. Sesuai dengan namanya, wajib militer bersifat wajib atau harus dilakukan oleh warga Korea Selatan yang berjenis kelamin laki-laki dimulai dari umur 19 tahun sampai umur 35 tahun. Steve sendiri adalah seorang artis yang lahir pada tahun 1976 dan memulai debutnya sebagai penyanyi solo pada tahun 1997 dengan mengeluarkan album berjudul West Side. Lagu pertama yang ia ciptakan berjudul Gawi viral di Korea Selatan saat itu. Dilanjut dengan lagu lain berjudul I Love You Nuna yang berhasil terjual hingga jutaan kopi. Selain dikagumi karena keindahan suaranya, Steve juga mahir dalam melakukan dance koreografi yang luas. Berkat kepopulerannya, ia diganjar penghargaan sebagai artis pendatang baru terpopuler oleh beragam acara penghargaan di televisi Korea Selatan. Berangkat dari kesuksesan album debutnya, Steve meluncurkan album-album lain yang juga sukses besar di pasaran. Pada tahun 2000, Steve semakin melebarkan sayapnya dengan melakukan ekspansi ke Cina dan Taiwan. Ia berkolaborasi dengan penyanyi Taiwan dalam sebuah lagu berbahasa Inggris dan Mandarin dengan judul Cannot Wait. Memasuki tahun 2001, Steve Yoo mengeluarkan pernyataan kalau dirinya berjanji akan tetap mengikuti wajib militer meski ia dan keluarganya sempat pindah ke Amerika Serikat selama beberapa tahun saat dirinya berumur 13 tahun. Steve Yoo yang pada tahun 2001 menginjak umur 25 tahun telah memenuhi syarat untuk mengikuti wajib militer. Steve sendiri diketahui tidak memiliki riwayat penyakit serius atau halangan lain, sehingga ia digolongkan pada peserta wamil antara golongan 1-3 yang layak dikirim sebagai prajurit militer aktif. Namun, pada tahun 2002, Steve mendadak berpindah kewarganegaraan menjadi warga negara Amerika Serikat melalui jalur naturalisasi, sama seperti para pemain timnas keturunan kita. Keputusan Steve berpindah kewarganegaraan itu dianggap sebagai tindakan desersi atau mangkir dari tugas oleh militer dan pemerintah Korea Selatan karena ia belum menjalankan wajib militernya sebelum berpindah kewarganegaraan. Pemerintah Korea Selatan mengeluarkan larangan berkunjung ke Korea Selatan untuk Steve. Jika ia memaksa, maka pemerintah dan polisi bisa menangkapnya dan menjebloskannya ke penjara. Desersi atau menghindar dari wajib militer adalah pelanggaran sangat serius di Korea Selatan. Para pelaku bisa dijerat dengan pasal khusus wajib militer
dengan hukuman penjara maksimal 1-3 tahun atau denda sebesar 2 juta won dan penyitaan paspor. Mereka juga mendapat hukuman sosial. Orang-orang yang menghindar dari wajib militer bisa di-blacklist oleh instansi negara atau perusahaan saat hendak mencari pekerjaan. Beberapa aktivis Korea Selatan menyatakan jika seseorang mangkir dari wajib militer, itu adalah akhir tidak hanya untuk karir, tapi juga hidup mereka secara keseluruhan. Karena begitu kuatnya stigma negatif dari masyarakat untuk mereka yang mangkir dari wajib militer. Kembali lagi ke Steve Yu, dirinya yang masih tinggal di Korea Selatan dideportasi paksa oleh pemerintah Korea Selatan. Ia sempat tinggal di Beijing, Cina, untuk sementara waktu, sebelum akhirnya kembali ke Los Angeles, Amerika Serikat. Pada tahun 2004, ia menikah dengan seorang wanita keturunan Korea Amerika Serikat dan memiliki 4 orang anak. Meski secara resmi dilarang memasuki wilayah Korea Selatan, Steve Yu sempat diizinkan untuk menghadiri pemakaman ayah mertuanya selama 2 hari oleh Kementerian Hukum dan HAM Korea Selatan. Walau telah hidup mapan di Amerika Serikat, awalnya Steve Yu sangat berharap ia bisa kembali pulang dan menetap di tanah kelahirannya itu. Pada tahun 2015, ia membuat video permohonan maaf sambil bersujud di depan kamera atas kesalahannya karena menghindari wajib militer dan bersumpah akan melakukan apapun agar pemerintah Korea Selatan menarik hukuman yang dijatuhkan padanya. Selain permohonan maaf, Steve Yu juga menempuh jalur hukum dengan mengajukan banding ke Mahkamah Agung Korea Selatan pada tahun 2017. Meski tidak membuahkan hasil dan 2 pengajuan bandingnya ditolak. Namun, pada bulan Juli tahun 2019, Mahkamah Agung Korea Selatan tiba-tiba membuka kembali permohonan banding Steve Yu yang sebelumnya telah resmi ditutup. Setelah proses persidangan yang panjang, akhirnya pada bulan November di tahun yang sama, Mahkamah Agung Korea Selatan mengizinkan Steve untuk mengunjungi Korea Selatan tanpa memerlukan izin atau alasan khusus, seperti saat ia menghadiri pemakaman ayah mertuanya. Dan di tahun 2023, Kejaksaan Tinggi Kota Seoul secara resmi menghapus aturan larangan kunjungan Steve Yu ke negara itu. Sayangnya, meski Mahkamah Agung dan Kejaksaan Tinggi Seoul mengizinkan Steve Yu untuk kembali ke Korea Selatan, mereka tidak kunjung memproses visa milik Steve Yu yang menjadi syarat untuk berkunjung ke negara itu. Steve Yu sendiri dalam postingan di akun Instagram pribadinya menyatakan jika selama 22 tahun semenjak ia diusir dari Korea Selatan, ia tidak pernah mendapat kepastian kapan bisa kembali lagi ke negara itu secara bebas karena masalah hukum yang menimpanya. Namun, pria berumur 47 tahun itu mengaku tidak pernah merasa menyesal dengan keputusannya berpindah ke warganegaraan selama kurang lebih 22 tahun. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.